ini juga akan diteropong oleh Roy Suryo Sebagai peluang Roy Suryo di dalam persidangannya nanti. perkaranya sekarang, ya dalam pokok perkara karena dia sekarang masih kasus Prapit. Ini memang perkara ini sangat menarik perhatian publik dan ini dia Oke. polemik hukumnya. Oke, apa dalam arti Prof ingin mengatakan bahwasanya dengan Dokter Tiva saat ini tengah menjalani proses persidangan dan eksepsi saat ini, apakah itu sebagai celah yang memang dimanfaatkan Roy Suryo untuk jelang persidangannya mencuri celah seperti itu? Ya, sepertinya ini memang ada rencana-rencana terselubung di sini mencari mencuri, kalau boleh saya katakan celah, Hmm. mau dilihat seperti apa perkara Tiva yang sedang berlanjut sekarang. Makanya Hmm. dengan adanya upaya hukum banding, perlawanan ya, verset terhadap putusan selah itu. Inilah kesempatan DKI Jakarta memeriksa benar-benar perkara ini. Karena apabila kita cermati tadi pertimbangan putusan daripada Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hmm. hanya menyebut tidak diuraikan surat dakwaan itu secara cermat, jelas, dan lengkap. Hanya begitu saja, sehingga dengan istilah tidak cermat, Oke. maka dikabulkan Oke, berbicara permohonan konteks cermat yang Prof tersebut. katakan di dalam perkara Hmm. ini kan dikatakan ada pasal yang dinilai tumpang tindih, Prof. Nah, Prof sendiri Hah? dalam kan Prof tadi mengatakan bahwasanya perlu ada kecermatan terkait di dalam proses hukum ini, tentunya seperti itu. Nah, di Ya. hakim sendiri dalam perkara Dokter Tiva menyoroti bahwa adanya penggunaan pasal yang dinilai tumpang tindih seperti itu, sehingga disebut bahwa dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Prof sendiri sudah kurang lebih 35 tahun dalam proses hukum di 36 Indonesia. lebih. 36 36 lebih. lebih. Hmm. Apakah hal seperti ini tumpang tindih pasal dalam perkara itu hal yang lumrah terjadi atau sebenarnya baru pertama kali ini yang menurut Prof unik terkait perkara-perkara yang pernah Prof jalani? Saya tidak melihat di sini ada tumpang tindih. Hmm. Biasanya kan ada dakwaan yang utama primer, Hmm. lalu subsidiar, lalu lebih subsidiar dan seterusnya. Hmm. Nah, di sini memang di dalam kasusnya Dokter Tifa ini ya, Hmm. ya, ini sifatnya kan pasal yang didakwakan kan pasal sebenarnya ini penghinaan dan pencemaran nama baik, Betul. ya. Itu yang didakwakan di sana. Hmm. Itu yang dibuktikan. Nah, tapi karena ini masih sifatnya tadi masuk kepada keberatan terhadap surat dakwaan, sebenarnya antara jaksa dan tim penasihat hukum daripada pihak terkait Hmm. yang harus bisa beradu argumentasi hakim yang akan menilai kan begitu. Betul. Iya, di satu sisi aku yang tidak sependapat atau masih penasaran, apakah ia benar seperti yang disampaikan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu hanya kalimat tidak cermat, tidak Hmm. jelas, tidak lengkap surat dakwaan jaksa, Hmm. sehingga itu dibatalkan. Hmm. Ataukah ada sebenarnya di dalam surat dakwaan itu terurai dengan jelas, ya, dengan jelas peranan daripada si terdakwa dan kawan-kawan Peranan seperti apa dengan maksud Prof? Hah? Peranan seperti apa yang Sebenarnya maksud? itu ada yang tidak disebutkan di sana. Dan Hmm. setidaknya di dalam surat dakwaan ada yang tidak disebutkan pasal 55 KUHP lama, KUHP lama,
dan pasal 20 KUHP Hmm. KUHP ya KUHP baru. Hmm. Nah, kalau itu sudah jelas ada pasal 55 berarti ada kan di sana turut serta del Hmm. neming. Ada yang menyuruh lakukan kah? Nah, karena inilah dasar pertimbangan hukum daripada majelis hakim tadi tidak cermat. Hmm. Nah, ini yang kita pertanyakan. Saya belum melihat sampai sejauh mana ini putusan ini. Seharusnya itu dibaca oleh kuasa hukum daripada si Dokter Tifa. Dokter Tifa.